Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Power Breakfast, kita di segmen Market Buzz. Dan kami hadirkan sejumlah sentimen pasar yang bisa mewarnai pergerakan Bursa Saham Indonesia pada hari ini. Di antaranya ada 4 anak usaha BUMN akan IPO di 2023, tadi informasi sudah kita hadirkan ya. IHSG turun dalam 2 hari beruntun dipimpin saham Bank Big Caps. Kemudian ada saham yang terus anjlok, Bursa Efek Indonesia minta Gojek, Tokopedia atau Goto gelar public expose insidentil yang rencananya akan berlangsung pada hari ini. Kemudian pemirsa, kita beralih ke agenda ekonomi hari ini. Ada kepercayaan konsumen Indonesia November, kemudian PDB quarter on quarter ataupun juga year on year. Ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat, kemudian ada pidato Gubernur ECB dari Uni Eropa, yaitu Lagarde ya. Dari dalam negeri pemirsa ada PSSI, RUPS, IPCM, DPS dividen tunai interim, SIKO, DPS dividen tunai interim, PPGL DPS dividen tunai interim, SMMT X dividen tunai interim, BBSI KUM HMETD, AGRO KUM HMETD, BABP KUM HMETD, BINA KUM HMETD, dan BGTG KUM HMETD. Kemudian kita lihat ya seperti apa update dari Bursa Asia pada pagi hari. Hari ini selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nikkei melemah 0,92%, Straits Times menguat 0,27%, Kospi melemah 0,86%, Hang Seng melemah 3,22%. Dan sudah tersambung melalui video conference pada pagi hari ini, kita akan berbincang bersama dengan Mas Asfaroni Hendra Naswin, Certified Analyst Saham Rakyat. Selamat pagi Mas Asfar. Halo. Halo. Iya, selamat pagi Mas, apa kabar? Kabar baik, Mbak Fisa. Oke, enaknya dipanggil Mas Asfar atau Mas Roni atau gimana nih? Roni. Mas Roni, oke Mas Roni. Terima kasih untuk waktunya Mas Roni. Mencermati pergerakan dari Bursa Wall Street yang biasanya menjadi acuan di kawasan Asia dan juga IHSG gitu ya. Kita lihat bahwa masih melanjutkan pelemahan terkait dengan penantian mungkin dari keputusan The Fed pada yang resminya adalah 14 Desember mendatang. Apakah suku bunga akan kembali dinaikkan secara agresif atau cenderung melambat, mengingat data-data ekonomi Amerika Serikat kan juga cukup solid gitu ya. Bagaimana Anda mencermati Wall Street ini terhadap pasar domestik? Ya, menurut kami memang beberapa news mengatakan memang akan ada kenaikan suku bunga, setidaknya maksimal sekitar 5,25% tergantung daripada kondisi di Amerika Serikat sendiri gitu ya, dengan kaitannya dengan resesi seperti itu. Ini akan berdampak juga dengan market domestik kita seperti itu. Oke, berarti akan ada dampak terhadap pasar domestik terkait dengan pelemahan dari Bursa Wall Street ini begitu ya. Anda melihat Wall Street masih cenderung akan melanjutkan koreksi dalam beberapa hari ke depan, karena kan kalau kita lihat S&P 500 itu tuh sudah turun 5 hari beruntun, Nasdaq sudah turun 4 hari beruntun, Dow Jones berusaha untuk membalikkan arah tapi masih ditutup stagnan semalam. Jadi proyeksinya akan seperti apa? Mungkin akan ada pelemahan terbatas ya, Mbak Bisa, seperti itu. Kalaupun ada rejection mungkin akan konsolidasi terlebih dahulu, tetapi akan diikuti dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif tentunya terkait dengan kepastian kenaikan suku bunga dari The Fed dengan porsi yang seperti apa begitu. Oke, akan ada kenaikan-kenaikan terbatas tetapi masih lebih akan dikonfirmasi ketika The Fed sudah mengumumkan tingkat suku bunganya ya di Desember ini ya. Ya, betul. Oke, kita beralih ke dalam negeri. Indeks harga saham gabungan kemarin ditutup turun cukup dalam, lebih dari 1%. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung dari hari Selasa begitu ya, tetapi lebih dalam lagi, apalagi pasca pagi kemarin terjadi bom bunuh diri di Bandung begitu ya. Anda melihat korelasi yang cukup erat antara mungkin situasi keamanan nasional saat ini dengan pergerakan pasar saham? Ya, memang kita coba mundur dulu dari tanggal 1 Desember, memang sudah sekitar 5 hari bursa kita memang sudah melemah gitu ya. Tetapi memang persis pada perdagangan kemarin memang sangat dalam pelemahannya, sekitar minus 1,07%. Ini banyak yang menjadi faktor gitu ya, selain dari faktor global, akan ada resesi gitu ya di Amerika Serikat, di Uni Eropa gitu ya. Kemudian akan kenaikan suku bunga juga, ditambah juga dengan di internal kita
ada kejadian gitu yang berkaitan dengan keamanan investasi atau investor untuk memutuskan keamanan mereka berinvestasi seperti apa. Dilihat dari kondisi sosial yang ada, terutama dari bom tadi. Kalaupun dikatakan berpengaruh, saya rasa berpengaruh, tetapi tidak terlalu signifikan, tetapi memang memberikan sumbangsi terhadap pelemahan IHSG pada perdagangan kemarin. Kalau kita Oke. melihat selama 5 hari itu, yang paling dalam penurunannya 73,8 poin itu di hari Rabu, seperti itu. Baik, jadi ini semacam sentimen yang dimanfaatkan untuk profit taking begitu ya? Tapi kalau Ya, melihat jangka panjangnya sebenarnya nggak ada korelasi yang terlalu erat, hanya dimanfaatkan momentumnya untuk ambil keuntungan ya? ya, betul sekali. Memang momentum-momentum yang seperti itu kan sifatnya hanya tidak terlalu jangka panjang seperti itu ya Mbak Prisa. Tapi kalau memang kita lihat net sell asing itu sebetulnya cukup tinggi ya di Ya, perdagangan kemarin, sekitar 2,4 triliun, ditambah juga dengan sentimen yang tidak baik di internal kita, itu juga menjadi pengaruh penurunan IHSG seperti itu. tapi Anda melihat IHSG yang turun lagi ke 6818 ini yang koreksinya cukup tajam dalam 2 hari beruntun dan net sell asing satu pekan terakhir ini mencapai 6 triliun rupiah, cukup masif gitu ya. Bisa dikatakan mundur untuk bisa melaju lebih kencang begitu ya, khususnya di momen-momen window dressing, Santa Claus Rally di akhir tahun ini, atau memang tampaknya IHSG akan bergerak terbatas hingga akhir tahun? Saya rasa sih di awal-awal di bulan Desember ini mungkin akan bergerak terbatas ya, mungkin akan konsolidasi dulu atau sideways dulu dalam beberapa hari, karena momen Santa Claus Rally juga window dressing ini kan belum sampai kepada puncaknya seperti itu. Ini juga penting untuk kita cermati secara teknikal. Sebetulnya IHSG sudah mendekati level-level supportnya ya, support previousnya seperti itu atau support historisnya. Kalau kita menarik ke trend line itu sebetulnya sudah berada pada bottom-bottom yang solid sebetulnya. Ini adalah momentum IHSG, harapan kami bisa ada dorongan-dorongan ya, karena kalau kita lihat dari secara candlestick saja per hari itu sudah mulai ada dorongan-dorongan yang membentuk shadow seperti itu. Ini Oke, ada harapan optimisme yang cukup lebih baik lah daripada perdagangan kemarin-kemarin. Mas Roni, berapa support dan juga resisten IHSG saat ini dari saham rakyat? Oke, kalau untuk saat ini di area 6.818 ini adalah bagian daripada support ya, tetapi kalau kita lihat trennya sebetulnya IHSG tidak sampai lebih rendah daripada support sebelumnya. Artinya dalam kondisi atau dalam fase uptrend masih. Jadi kalau kita katakan supportnya masih di area 6.800, masih ada kemungkinan untuk bisa naik ke area 68 atau 69 seperti itu. Resisten terdekat? Di 6850 mungkin ya. 6850. Kemungkinan hari ini itu akan mencoba untuk dicapai? Ada pembalikan Ada arah? kemungkinan karena harus ada konsolidasi dulu seperti apa Oke. akan market mungkin akan bergerak sideways gitu ya. Diikuti juga dengan saham-saham big caps yang kemarin sudah turun secara bersamaan seperti itu. Baik, jadi peluangnya adalah ada rebound hari ini dan akan mencoba ke resisten terdekat 8.800, maksud saya adalah 6.000 ya? 6.000. Ya. 850 ya? Ya, 6.850, oke. ya, betul. Dan saham-saham big caps yang kemarin menjadi penopang penurunan IHSG harusnya juga bangkit hari ini